Halo guys, balik lagi sama gua Lucky. Seperti biasa sebelum mulai video buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Mertel Pack chapter 5709. Di sini diceritakan saat Yangke terbang di udara, aura kuat dengan cepat mendekatinya dan aura kematian menyelimutinya. Suara rendah Munaye bergema di telinga Yangke, "Yangke, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini." Yangke tidak menjawab, dia benar-benar tidak punya waktu untuk menjawab. Dalam pengejaran ini dia harus memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapinya. Cahaya pemurnian melonjak dan sekali lagi memotong Ki Munaye. Baik Yangke dan Munaye telah mengalami ini berkali-kali. Pada saat berikutnya Yangke mengaktifkan prinsip ruang dan bersiap untuk melarikan diri. Aura Munaye melonjak saat dia menyerang ruang di sekitar Yangke dan mengganggu teleportasinya. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam tentang pikiran masing-masing. Namun saat Yangke akan menggunakan prinsip ruang untuk berteleportasi, alam semesta kecilnya tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah tangan tak terlihat mendorongnya, menyebabkan riak muncul di tubuhnya yang kokoh dan halus. Kekuatan dunia tiba-tiba menjadi kacau. Dalam keadaan normal, kejadian tak terduga semacam ini tidak akan berdampak banyak pada Yangke. Yang perlu dia lakukan hanyalah memulihkan kekuatan dunia yang kacau balau. Namun pada saat ini dia melarikan diri untuk hidupnya. Jadi ketika perubahan mendadak ini terjadi, dia terkejut. Sosok Yangke yang hampir menghilang tiba-tiba menjadi padat kembali karena energi yang kacau, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat serius. Tidak jauh Munaye yang mengejar Yangke juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi antara dia dan pengejaran Yangke. Setiap kali dia menyerang, Yangke sudah melarikan diri, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Sampai sekarang selain bisa menggunakan kekuatannya untuk mengganggu teleportasi Yangke, dia belum bisa membuat satu gerakan pun. Membuatnya merasa sangat tertekan. Pada saat ini dia melihat kesempatan untuk menyerang dan hampir secara naluriah dia mengangkat tangannya dan meninju ke posisi Yangke. Kekuatan tinta yang tebal tampaknya berubah menjadi cahaya hitam yang langsung menembus penghalang ruang dan menghantam Yangke dengan keras. Munaye sangat gembira dan meningkatkan kecepatannya, berteriak, "Yangke, mati!" Dia meninju lagi, tapi kali ini pukulannya gagal. Saat cahaya hitam menyala, sosok Yangke menghilang. Saat divinasinya menyebar seperti gelombang, Munaye segera merasakan posisi Yangke. Pada saat ini aura Yangke jelas melemah secara signifikan. Jelas berkat serangan sebelumnya, apakah dia tidak bisa melanjutkan? Munaye memikirkan kembali perubahan mendadak tadi. Meskipun dia tidak tahu kecelakaan seperti apa yang terjadi pada Yangke, menyebabkan dia membuat kesalahan pada saat yang kritis dan menyebabkan tubuhnya mendek. Itu sangat meningkatkan peluangnya untuk berhasil mengejarnya. Tidak jauh wajah Yangke sepucat kertas saat dia meludah seteguk darah emas. Hatinya dipenuhi teror dan kemarahan. Setelah menerima pukulan dari Munaye, kondisi Yangke sudah buruk menjadi lebih buruk. Awalnya dia hanya perlu menunda Munaye selama 3 hingga 5 tahun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tetapi sekarang Yangke memperkirakan bahwa dia benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Serangan Bosodolo yang sangat kuat dan tidak mudah untuk bertahan, terutama ketika kondisinya tidak baik. Yang mewujudkan dan membuatnya marah adalah bahwa sesuatu tampaknya telah terjadi pada alam semesta kecilnya. Beberapa saat yang lalu alam semesta kecilnya benar-benar terguncang karena suatu alasan, menyebabkan kekuatan dunianya menjadi kacau. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Namun bagaimana alam semesta kecilnya bisa terguncang? Alam semesta kecilnya selalu disegel oleh pohon dunia yang bulat, sempurna, dan tanpa cacat. Bahkan jika dia bertarung melawan Munaye secara langsung, meskipun kekuatannya akan lebih rendah dari lawannya, tidak mungkin bagi alam semesta kecil untuk terpengaruh. Kecuali dia kehabisan energi dan kekuatan dunia habis mengguncang fondasi alam semesta kecil. Namun ini juga tidak mungkin. Setelah pertempuran besar dia telah menghabiskan banyak kekuatannya, tetapi alam semesta kecilnya memiliki makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di dalamnya. Dan kekuatan dunia terus meningkat, jadi tidak mungkin untuk kehabisan. Apa yang terjadi saat Yangke melarikan diri dengan tubuhnya yang patah? Dia mengirimkan gumpalan divinasinya untuk menyelidiki kondisi alam semesta kecilnya. Seluruh alam semesta kecil dipenuhi dengan suasana yang tidak nyaman. Pergolakan tiba-tiba berurusan dengan menyebabkan banyak kepanikan di dunia void.
menyebabkan bumi bergetar dan sungai mengalir mundur, bahkan terjadi longsor dan tsunami yang memakan banyak korban. Untungnya perubahan ini adalah datang dan pergi dengan cepat, dan sekarang alam semesta kecil tidak lagi dalam bahaya. Mengisikan para master dari berbagai sekte besar dan bahkan Fight Dojo untuk menyelidiki situasi, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Yang mengerutkan kening, alam semesta kecil aman dan sehat. Jadi apa yang menyebabkan perubahan mendadak tadi? Yang lebih membingungkannya adalah bahwa pada saat ini sesuatu sepertinya memanggilnya. Jadi tak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Ke arah di mana dia telah bertarung dengan ratusan penguasa wilayah bawaan. Sepertinya ada sesuatu yang menunggunya di sana. Perangkap Klan Tinta, skema Monaye itu tidak seperti ini. Ketika kultivasi seorang mencapai levelnya, temperamen mereka akan kuat dan stabil, jadi pada dasarnya tidak mungkin mereka terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Pada saat ini kekuatannya membimbingnya terus menjadi tingkat pembimbing yang lebih tinggi. Yang juga diam-diam mengamati reaksi Monaye. Pihak lain mengejarnya seperti belatung, kecepatannya sangat cepat dan jarak di antara mereka semakin dekat. Niat membunuhnya tidak disembunyikan sedikit pun, jadi Yang tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Sudah sampai saat-saat terakhir menghadapi penguasa wilayah bawaan ini yang dapat dengan mudah dibunuh, tidak ada yang tahan untuk pergi. Sekarang Yang hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dalam konfrontasi ini, keterampilan Monaye memang lebih unggul. Mengakui kekuatan musuh bukanlah tugas yang mudah. Dalam pertempuran ini, Yang tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam skema Monaye. Dia bersedia jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan ini. Namun hasil dari pertempuran ini akan tergantung pada metode masing-masing. Jika dia bisa melarikan diri dari pengejaran Monaye, semua keputusan brilian Monaye sebelumnya akan menjadi sangat bodoh dan menjadi lelucon. Jadi apapun yang terjadi, dia harus menjauh dari Raja Semu Monaye dan bertahan hidup. Berjuang sendirian tanpa bantuan dari luar, kesenjangan kekuatan di antara mereka tidak kecil dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Semua ini hanya tidak menguntungkan bagi Yang. Untungnya dia sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Berkali-kali dia diburu oleh musuh yang kuat, tetapi dia selalu berhasil melarikan diri tanpa cedera. Mungkinkah dia akan gagal kali ini? Cahaya pemurnian muncul sekali lagi dan memotong aura Monaye untuk kedua kalinya. Sekali lagi mengaktifkan prinsip ruang untuk melarikan diri seperti yang diharapkan. Begitu dia melarikan diri, dia diblokir oleh gangguan Monaye dan luka-lukanya memburuk. Ketika dia muncul, Monaye dengan cepat mengejarnya lagi dan lagi. Situasi ini cukup akrab dan Yang tidak bisa tidak mengingat pertama kali dia dikejar oleh Oyalot dan Klan Tinta selama melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi. Situasi saat itu juga sama, dia telah menggunakan cahaya pemurnian untuk memotongi musuhnya sebelum mengaktifkan prinsip ruang untuk melarikan diri, tapi sayangnya dia akan segera tertangkap lagi.